Kalau sobat-sobat sekalian tidak memahami atau kurang pede atau katakanlah kurang percaya diri untuk melangkah ke kantor polisi karena tidak paham apa prosedur yang harus dilakukan, maka langkahnya adalah sobat-sobat sekalian mencari orang-orang yang profesional di bidang hukum. Contohnya seperti advokat, atau di dalam bahasa keseharian pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Pasal 1 angka 25 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan lagi dalam kesempatan ini untuk kembali belajar tentang ilmu hukum pidana, yang pada saat ini tentu saya akan memberikan atau akan menjelaskan suatu keadaan atau suatu perbuatan pidana yang bisa dilaporkan atau diadukan kepada pihak yang berwajib oleh orang yang tentu saja secara pidana dirugikan oleh orang lain. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak berselawat, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Terkhusus kepada sobat-sobat saya yang menonton dan komen, like, and subscribe pada video dan channel YouTube Gusri Putra Dodi. Sobat-sobat sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita kembali dalam pembahasan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Konsentrasi kita adalah tentang masalah-masalah pidana atau perbuatan pidana, tindak pidana, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sobat-sobat sekalian, pada video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bahwa tidak ada hak atau tidak ada kewenangan apapun yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau pengusaha atau majikan dalam hal menahan atau menyandra, katakanlah demikian, ijazah ataupun surat-surat berharga milik dari karyawan atau mantan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi padanya. Hal ini sering terjadi di mana pengusaha ataupun perusahaan menjadikan suatu jaminan kepekerjaan kepada si pekerja yang bekerja pada mereka, seperti misalnya ijazah, ya, surat-surat berharga seperti sepeda motor, surat sepeda motor maksudnya, atau kendaraan bermotor, terus surat-surat kepemilikan tanah, bisa jadi bentuknya SKGR, bisa jadi bentuknya sertifikat. Nah, ini dijadikan sebagai jaminan bahwa dengan demikian ketika surat-surat berharga ini dijadikan jaminan, maka perusahaan tersebut akan berkesimpulan atau akan berpendapat bahwa si karyawan ini akan taat dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh perusahaan di dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan di dalam hubungan kepekerjaan yang ada antara majikan dengan buruh atau antara pengusaha dengan pekerja. Selanjutnya saya jelaskan bahwa tentang masalah ijazah yang sudah ditahan. Nah, kemarin saya jelaskan tentang bahwa perusahaan dilarang atau tidak boleh menahan ijazah karyawan ataupun mantan karyawannya. Bagaimana ketentuannya ketika orang tersebut setelah terlanjur ijazahnya ditahan, atau pengusaha telah menahan ijazah atau surat-surat berharga milik si mantan karyawan, ketika itu tidak kunjung diberikan. Apa langkah yang harus dilakukan
oleh si mantan karyawan atau orang yang dirugikan secara akses kepada benda-benda kepemilikannya, apakah itu ijazah, surat berharga, atau bentuk jaminan lainnya. Apa langkah yang harus dilakukan? Di dalam hukum pidana, ketika hak-hak seseorang secara hukum pidana dilanggar oleh orang lain atau dirugikan oleh orang lain, maka orang tersebut atau orang yang dilanggar hak-haknya tersebut berhak untuk mengajukan suatu tuntutan pidana kepada pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang di sini? Maka berdasarkan aturan hukum yang ada, pihak yang berwenang dimaksud di sini adalah pihak kepolisian. Maka ketika sobat-sobat sekalian mengalami bahwa ijazah atau surat-surat berharga milik sobat-sobat sekalian telah terlanjur ditahan oleh pengusaha atau perusahaan di tempat sobat-sobat sekalian bekerja, maka lakukan pertama langkah persuasif. Langkah persuasif maksudnya adalah dengan sobat-sobat sekalian mendatangi atau datang kepada manajemen perusahaan yang melakukan penahanan tersebut untuk meminta secara baik-baik agar surat berharga atau ijazah sobat-sobat sekalian diberikan kembali karena sudah tidak ada hubungan pekerjaan lagi. Nah, bagaimana seandainya si perusahaan ini tidak mau memberikan, bahkan berdalih apakah memang ijazah itu atau surat-surat berharga itu sudah hilang atau rusak dan lain sebagainya, tetapi dengan segala keadaan si perusahaan tidak bersedia memberikan atau mengembalikan surat-surat berharga atau ijazah milik sobat-sobat sekalian. Maka langkah yang dapat sobat-sobat lakukan adalah dengan membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian. Bagaimana melakukan atau membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian tersebut? Maka jika sobat-sobat sekalian mengetahui bagaimana prosedurnya atau ingin belajar sendiri, silahkan datang ke kantor-kantor polisi terdekat di mana sobat-sobat sekalian berada. Kalau sobat-sobat sekalian tidak memahami atau kurang pede atau katakanlah kurang percaya diri untuk melangkah ke kantor polisi karena tidak paham apa prosedur yang harus dilakukan, maka langkahnya adalah sobat-sobat sekalian mencari orang-orang yang profesional di bidang hukum. Contohnya seperti advokat, atau di dalam bahasa keseharian yang ada di dalam masyarakat kita itu disebut dengan istilah lawyer atau disebut dengan istilah pengacara. Maka sobat-sobat dapat menggunakan jasa-jasa advokat atau lawyer tersebut. Atau jika sobat-sobat sekalian ada pertanyaan tentang bagaimana mencari advokat, silahkan nanti komen di bagian kolom komentar video ini. Nanti saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mencari seorang advokat yang tentunya harus qualified, ya, tentunya harus memahami persoalan dan bisa menjadi problem solving terhadap permasalahan yang sobat-sobat alami tersebut. Selanjutnya, di mana akan dibuat laporan kepolisian? Tentu ini adalah pertanyaan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika sobat-sobat sekalian mengalami suatu kerugian secara hukum pidana tersebut, dapat melakukan langkah-langkah membuat laporan pengaduan kepada kepolisian. Yang kedua, di mana laporan kepolisian itu mesti dibuat? Laporan kepolisian itu dibuat adalah di wilayah hukum mana sobat-sobat sekalian itu dirugikan hak-haknya secara hukum pidana. Contoh, ketika sobat misalnya membuat atau melakukan hubungan pekerjaan itu di Jakarta, maka tentu yang berwenang untuk melakukan atau menerima laporan kepolisian tersebut dipilah lagi di Jakarta bagian mana. Misalnya
Jakarta Pusat. Maka sobat sekalian silahkan membuat laporan kepolisiannya di Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, apa langkah yang harus dilakukan ketika membuat laporan kepolisian? Langkahnya pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa sobat silakan datang sendiri ke kantor kepolisian. Kalau tidak mampu secara pengetahuan atau tidak memahami persoalan itu, silahkan dicari orang-orang yang profesional di bidang itu, adalah advokat atau pengacara. Yang selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah bukti-bukti di mana dan bentuknya apa, surat-surat berharga dari sobat-sobat sekalian yang ditahan atau tidak dikembalikan oleh si perusahaan di tempat Anda bekerja, walaupun hubungan pekerjaan itu sudah tidak ada lagi. Jadi harus digarisbawahi bahwa penggelapan terhadap ijazah atau surat-surat berharga tersebut baru akan terjadi ketika saudara atau sobat-sobat sekalian sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan yang bersangkutan. Nah, inilah yang harus dilakukan. Tidak perlu melakukan suatu bentuk-bentuk kekerasan, misalnya melakukan pengrusakan terhadap sarana ataupun prasarana yang ada di perusahaan tersebut, karena ini akan menimbulkan suatu permasalahan baru kepada sobat-sobat sekalian. Saya rasa cukup jelas ya, cukup detail apa yang saya sampaikan, bahwa silahkan melakukan atau membuat laporan kepolisian terhadap kerugian material atau hak-hak sobat-sobat sekalian yang dilanggar secara hukum pidana oleh perusahaan atau oleh pengusaha di tempat sobat-sobat sekalian bekerja. Demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya, dan bagi sobat-sobat sekalian yang merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya di dalam akun-akun media sosial milik sobat-sobat sekalian, dan jangan lupa video ini di like, subscribe, dan di komen. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Dan jika masih merasa kurang dengan penjelasan ini, nanti dapat membuat pertanyaan di kolom komentar. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perkembangan dan kemajuan di dalam bidang ilmu hukum tentunya, sehingga makin banyak masyarakat kita yang melek dengan hukum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.